Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Syubhat Haul Khuruj wa Thawrat. Menjawab syubhat-syubhat yang sering dibawakan untuk membolehkan pemberontakan dan demonstrasi kepada pemimpin penguasa dengan alasan menegakkan keadilan dan yang semisal dengannya. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak bersama bahwa sebagian mereka membawa ucapan Al-Imam At-Tabari yang mereka katakan bahwa ucapan boleh ini menerangkan bolehnya demonstrasi, bolehnya menasihati pemimpin secara terang-terangan. Maka telah dijawab oleh penulis rahimahullah ta'ala bahwa ucapan Imam At-Tabarani tidak menunjukkan kepada hal yang seperti itu sedikit pun, tetapi beliau sedang berbicara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar secara umum, dan telah ada ucapan beliau lain yang menerangkan kepada kita secara rinci cara menyikapi penguasa yang zalim atau nepotisme andai kata dia demikian. Demikian juga pada pertemuan yang lalu penulis telah menjawab syubhat yang dipakai oleh sebagian orang bahwa Imam Nawawi membolehkan pengingkaran kepada penguasa yang mereka jadikan itu sebagai alasan bolehnya demonstrasi. Maka telah dijawab oleh Syekh bahwa sebelum Al-Imam Nawawi berkata demikian, beliau telah mengangkat sekian bab sebelumnya yang menerangkan wajib taat kepada pemimpin yang zalim atau nepotisme selama dia muslim, tidak boleh memberontak kepadanya, dan perintah dari Nabi untuk bersabar sampai kita bertemu dengan beliau di dalam telaganya dan menasihatinya secara diam-diam dan dengan cara yang baik. Adapun ucapan beliau wajib mengingkari kemungkaran pada penguasa tersebut, maka ini maksud adalah dengan cara yang diinginkan oleh syar'i sebagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhlu bihi waliyakhud biyadihi falyansah fa in qabil wa illa faqad adda alladhi kana alaih." Hendaknya dia berduaan dengan pemimpin tersebut, dia ambil tangannya, dia berikan nasihat kepadanya. Apabila dia menerimanya, maka alhamdulillah, kalau tidak maka dia telah menunaikan kewajibannya. Dan juga firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun agar mereka berkata perkataan yang lembut kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, katakan kepada Fir'aun ucapan dengan perkataan yang lembut agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Berikut ini syubhat berikutnya, dan syubhat ini juga sangat sering dibawakan oleh orang-orang yang membolehkan demonstrasi dan pemberontakan, yaitu saya langsung terjemahkan karena kajian kita pada Isya 15 menit kan, bahwa Umar radhiyallahu, kisah Umar dan Hamzah, ya, mereka bawakan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dinamakan Al-Faruq oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sebuah kejadian. Beliau masuk Islam 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Ini 2 orang yang sangat kuat, yang sangat jago perang dan sangat ditakuti di Mekah. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar pun masuk Islam. Ya, setelah itu beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudari beliau pun menyampaikan yang telah masuk Islam sebelumnya bahwa Nabi di Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam di Bukit Sofa. Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam dengan beberapa sahabatnya sedang duduk, dan di saat itu juga ada Hamzah. Kata Umar, aku pun mengetok pintu. Maka semua yang ada di dalam rumah tegang melihat bahwa yang ada di luar adalah Umar. Karena sebelumnya Umar sangat bengis terhadap Islam. Maka Hamzah yang belum tahu bahwa di luar adalah Umar, beliau bertanya, siapa? Mereka menjawab Umar. Maka Rasulullah pun langsung keluar dan memegang bajunya Umar, ya, baju Umar bagian depan, ya, kemudian menariknya dengan tarikan yang sangat keras sampai Umar menyatakan seakan-akan kedua lututku hampir lumpuh, ya. Maka Nabi pun menyatakan, ya, apa yang engkau mau wahai Umar?
belum cukup apa yang telah kamu lakukan selama ini terhadap kaum muslimin. Maka seketika itu Umar mengucapkan 2 syahadat. Ya, setelah demikian maka seluruh orang yang ada di rumah Al-Arqam, Darul Arqam bertakbir dengan suara takbir, dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Dan tentunya sofa di masa itu belum masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalau sekarang kan udah masuk. Ya. Setelah itu Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Hidup dan mati kita berada di atas kebenaran?" Maka Nabi pun menjawab, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Kalian berada di atas kebenaran, mati atau hidup." Umar pun kembali berkata, "Kalau demikian kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Ya. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan mengeluarkan engkau dari rumah ini," ucap Umar. Umar pun dan para sahabat yang lain mengeluarkan Nabi SAW, ya, dan mereka bentukkan 2 saf. Nabi berada di tengah-tengah. Ya, mereka buat 2 saf, 2 baris. Nabi berada di tengah-tengah 2 baris tersebut sampai masuk ke dalam Masjidil Haram. Kaum musyrikin pun waktu itu, ya, melihat Hamzah dan Umar bersama Nabi dan para sahabat yang lainnya, membuat mereka jadi takut dan berpikir panjang untuk melakukan sesuatu kepada Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Maka setelah itu Nabi pun menamakan Umar sebagai Al-Faruq, karena Allah telah membedakan dengannya antara kebatilan dengan kebenaran. Ini kisah memang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ini seringkali dibawa oleh sebagian orang yang membolehkan demonstrasi. Maka dijawab oleh ulama bahwa hadhil qissah munkarah matnan wa isnadaha dhaif wa isnaduha dhaifun jiddan. Ini riwayat mungkar. Riwayat yang mungkar. Mungkar itu sebuah riwayat yang di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif. Dia sudah dhaif predikat hadisnya. Periwayatannya itu menyelisihi rawi yang thiqah lagi. Ini namanya mungkar. Sanadnya sangat lemah dan matannya mungkar. Kalau ini maksud dengan isi matannya mungkar karena matannya menyelisihi matan yang lain, ya. Apakah matan hadis Nabi yang sahih, atau bertentangan dengan keumuman ayat Al-Qur'an. Nih. Karena di dalam sanad riwayat tersebut ada seorang rawi yang bernama Ishaq bin Abdullah ibnu Abi Farwah. Ya, dan dia seorang rawi yang ditinggalkan oleh para ulama. Dan ulama hadis, ya, seperti Syekh Albani dan dengan menukilkan ucapan para ulama yang lainnya menyatakan ini adalah kisah yang dhaif. Naam. Kemudian andai kata hadis ini sahih, riwayat ini sahih, maka tidak ada sedikit pun di dalam hadis itu ada, ya, sisi pendalilan untuk bolehnya demonstrasi mencela pemimpin secara terangan. Karena yang dilakukan oleh para sahabat hanya keluar bareng Nabi dengan bentuk 2 baris. Nabi diletakkan di tengah-tengah agar kalau ada serangan tidak langsung kena Nabi, tanpa ada teriakan. Ya, tanpa ada teriakan. Ya, bulan depan ganti Syekh Qabilah, nggak ada. Bulan depan ganti ketua ruku, nggak ada. Cuma sekedar keluar bareng. Hanya saja Nabi berada di tengah-tengah saf, tanpa ada caci makian, tanpa membuat jalan Mekah macet, hanya dari Bukit Sofa ke masjid. Tidak membuat jalan tertutup, ya. Tidak ada caci makian, ya, tidak ada provokasi, tidak ada cara bid'ah yang dilakukan di dalamnya, tidak ada musik, ya, di dalamnya. Kemudian tidak ada pula bentuk-bentuk kemungkaran yang lainnya. Ya, hanya sekedar itu. Jadi dari sisi mana kisah ini digunakan untuk bolehnya demonstrasi? Jelas ya? Baik, ini syubhat yang kita pelajari malam ini beserta jawabannya, dan insyaallah taala pada pertemuan mendatang akan kita lanjutkan kembali dengan syubhat ya setelahnya beserta jawaban dari penulis rahimahullahu taala. Dan yang sangat membedakan dakwah yang berada di atas manhajus salaf dengan dakwah yang tidak berada di atas manhajus salaf untuk di masa ini adalah masalah ini, jamaah. Masalah boleh tidaknya mencela dan mendemo penguasa yang zalim atau nepotisme dan dia masih
muslim. Ini ciri yang paling membedakan. Ya, dari semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, ya, sampai hari ini. Ini merupakan ya perbedaan yang sangat nyata antara dakwah yang mengikuti manhajus salaf dengan dakwah yang mengaku sunnah tetapi tidak berada di atas manhajus salaf. Adalah masalah ini jemaah. Dan ini masalah prinsip, bukan masalah fiqih, bukan masalah khilafiyah. Ini pembahasan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, dan telah tuntas saya bahas satu kitab di beberapa pertemuan yang lalu kan, yang kesimpulannya bahwa merupakan akidah dalam Islam yang mendasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan para sahabat Nabi, para tabiin, tabiut tabiin, dan ulama Islam yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab, adalah wajib taat, patuh kepada penguasa yang muslim sekalipun dia zalim, sekalipun dia nepotisme. Ya. Cara syar'i untuk membenahi pemimpin seperti itu, yang pertama adalah mendoakan dia dengan doa kebaikan, mendoakan dia dengan kebaikan. Satu. Kedua, dinasihati secara diam-diam, empat mata, dengan kata-kata yang bijak dan kata-kata lembut. Dan seluruh ulama Islam sepakat tidak boleh demo, tidak boleh demonstrasi, tidak boleh memberontak, melengsarkannya, ya, dan tidak boleh mencelanya secara terang-terangan, serta tidak boleh memberi nasihat secara terang-terangan, apalagi mencela. Ya. Nah, wallahu alam bisawab. Saya kira sampai di sini. Ada pertanyaan ya? Jawab minggu depan aja ya. Pertanyaan kajian tadi maghrib nih. Kita ambil satu tadi karena udah janji ya. Yang paling urgen. Bolehkah kita nyoblos? Jazakallahu khairan. Nyoblos apa ini? Baik, barakallahu fik. Pembahasan nyoblos ya, at-taswit ini udah dibahas oleh ulama kibar. Cukup kita mengikuti fatwa mereka, sudah dijawab oleh Al-Lajnah Daimah, oleh Syekh bin Baz, ya, dan ulama yang lainnya. Yang pada kesimpulannya, ya, memang sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama ya menyatakan tidak membolehkan. Namun pada hakikatnya fatwa mereka itu semuanya sama, tapi mereka jawab melihat sikon suatu negara dan orang yang bertanya. Kesimpulannya itu adalah sama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, yaitu melihat maslahat dan mafsadah. Bahkan sebagian ulama kibar menjawab pertanyaan orang-orang yang berada di perajin negara kafir. Apabila ada dua calon presiden, kedua-duanya kafir, satunya lebih mending untuk Islam, mereka menasihati pilih yang paling mending. Ya, dan ini bukan masalah yang apabila seorang mengambil fatwa ulama yang membolehkan, yang ini mengambil fatwa ulama yang tidak membolehkan, mengeluarkan seorang dari sunnah. Ini enggak insaf namanya. Ya, Syabimah menjawab boleh. Ya, dia pilih mana yang paling mending buat Islam. Kalau mau dikatakan sistem demokrasi ini enggak ada yang suci 100%. Ya, bahkan bukan 100%, enggak sucinya, bahkan mungkin 100%. Ya, bukan enggak 100% sucinya, bahkan mungkin 100%. Hampir ya. Al-muhim lah ya, karena dengan cara-cara seperti itu. Ya, maka menyoblos, dia melihat ya mana yang paling mending buat Islam apabila itu berkaitan dengan kepala negara atau kepala daerah. Ya. Karena mereka adalah tongkat keamanan suatu negara. Baik. Namun perlu diperhatikan dalam masalah ini, masalah nyoblos tidaknya, siapa yang kita nyoblos ini sebenarnya nggak perlu kita teriak-teriak. Dengan kita ajarkan ilmu agama kepada manusia, ya, ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak perlu kita harus bilang pilih nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 3. Itu orang udah tahu sendiri, saya harus pilih nomor 3 atau nomor 4, ya kan? Justru dengan kita berteriak pilih nomor 3, jangan nomor 4, atau nomor 4 jangan nomor 3, ini justru akan memberi efek yang tidak baik, akan menjadi bumerang suatu saat. Sebagai contoh kecil misalkan, ini ada dua orang, ya, misalkan Bang Zahrul dengan Bang Said, kedua-duanya calon RW lebih tinggi kan daripada RT kan, kedua-duanya calon RW, ya. Saya seorang ustadz, punya murid banyak misalkan, ya. Saya bilang pilih Bang Zahrul, ini pemimpin bela agama, ya. Saya selalu teriakkan pilih Bang Zahrul, jangan saya. Ya, pilih Bang Zahrul.
Kira-kira di hati Pak Said ini ada sesuatu nggak terhadap ana? Hah? Pasti manusia ada dendam, marah. Qadarullah, kalah ini orang. Ini yang menang. Kira-kira balas dendam nggak? Hah? Begitu ngurus KTP. Ya pasti itu dendam. Ya. Dan itu pun cara nggak santun. Ya. Menanamkan kebencian. Ya. Dan ini akan menjadi sebab berperang antara kaum muslimin. Nanti yang milih yang di kubunya Pak Said juga muslim. Akhirnya terjadi pertumpahan darah antara kubu Bang Zaro dengan kubu Pak Said. Ya. Tapi kalau misalkan saya ajarkan ilmu agama, orang akan menilai sendiri dengan ilmu agama. Bagaimana Pak Zahrul terhadap agama, bagaimana Pak Said. Begitu salah satu yang mereka lihat ada yang lebih bagus untuk agama ini, mereka hati nurani mereka sendiri akan bisa memilih tanpa ada dendam dari calon pemimpin terhadap rakyatnya. Ya, kalau saya teriakan pilih Pak Zahrul, pilih, rupanya kalah. Rupanya kalah. Naiklah Pak Said. Begitu saya mengurusi MB toko saya, bentar lagi Pak sakit Pak RW-nya. Pernah tahu yang datang Perhan, dia yang kemarin bilang jangan pilih saya. Apa nggak dendam? Orang udah punya kekuasaan misalkan. Andai kata, ini kan cara nggak santun. Tapi dengan kita ajarkan ilmu nggak perlu teriak-teriak. Islam agama yang santun. Kita sampaikan ilmu agama, orang udah tahu. Ya, masyarakat juga cerdas. Dia akan tahu mana yang paling bagus dia pilih. Kemudian dengan kita mengharuskan orang harus ini, secara tidak langsung kita mengajak orang lain untuk fanatik kepada pendapat kita. Ajarkan orang ilmu agama, dia akan bersikap di atas ilmunya yang dia akan mampu mempertanggungjawabkannya sendiri nanti di hari kiamat. Selesai jemaah. Setingkat RW aja kalau dia sempat naik, akan balas dendam terhadap orang-orang yang meneriakkan pilih lawan rivalnya, ya kan? Apalagi misalkan pemimpin yang lebih tinggi dari itu, apa nggak balas dendam? Apa nggak akan memberi efek, ya, yang buruk? Belum lagi nanti menyebabkan pertengkaran, pertumpahan darah antara dua kubu. Coba misalkan semua diem, ya, kau usah bilang pilih ini, jangan pilih ini, jangan pilih ini. Sibukkan urusan sendiri masing-masing setiap hari. Ya, semua sholat jamaah, ada kajian pada maghrib, sesuai, sampaikan aja agama ini sebagaimana adanya, nggak usah digoreng dengan politik, ya, nggak usah digoreng dengan ini, sesuaikan agama bagaimana dalam Al-Quran dan hadis Muhammad sallallahu. Orang punya ilmu nanti, dia bisa, oh ini yang layak saya pilih. Dua-duanya sih nggak layak, cuma ini paling mending. Ya, misalkan, oh dua-duanya layak, tapi ini lebih layak. Ya, kalau tiganya, oh tiga-tiganya layak, tapi ini lebih layak. Kalau calonnya 4, keempat-empatnya nggak layak, tapi ini lebih mending. Dia punya ilmu, dan dari semua calon ini tidak menyimpan dendam untuk sebagian rakyatnya. Jamaah, ini sikap Ahlussunnati wal Jamaah. Dan kita nggak perlu sibuk kali dengan pembahasan itu. Masih ada pembahasan yang harus lebih kita sibukkan dengan itu. Bahayanya syirik, ya, bid'ah, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.